kenalan dulu. Tuh kenalan tuh sama pemirsa di antara kita. Guinea pig merupakan salah satu hewan peliharaan yang cukup populer di kalangan pecinta hewan saat ini. Binatang yang masih satu famili dengan tikus ini berasal dari Amerika Selatan. Di habitat aslinya, binatang ini memang liar, tinggal di lahan berumput atau pegunungan berbatu. Tapi, saat ini orang lebih mengenal Guinea pig sebagai binatang yang unik dan lucu. Binatang ini pun sangat jinak dan seringkali dijadikan teman bermain. Di Jakarta ada komunitas pecinta Guinea pig. Mereka kerap berkumpul di kawasan Senayan untuk berbagi cerita dan pengalaman tentang cara memelihara hewan ini. Halo. Saya pun ikut bergabung dengan anggota komunitas ini. Tapi sayang, saya belum punya peliharaan. Padahal masing-masing anggota komunitas membawa Guinea pig milik mereka. Wah, seneng deh lihat tingkah lucu binatang ini. Apalagi saat mereka dibiarkan lepas di rumputan. Biarpun jauh dari habitat aslinya di Amerika Selatan sana, mereka ternyata bisa menyesuaikan diri dengan kondisi alam Indonesia. Ternyata Guinea pig juga bisa didandanin dengan kostum loh. Lucu ya. Saat berkumpul seperti ini, pemilik Guinea pig tak khawatir memikirkan makanannya. Mereka bisa juga loh makan rumput yang ada di sini. Di antara anggota komunitas pecinta Guinea pig, ada yang namanya Stanley. Usia masih muda. Namun karyawan di sebuah perguruan tinggi swasta ini memiliki banyak koleksi Guinea pig. Kecintaannya pada Guinea pig dimulai sejak ia duduk di bangku sekolah menengah pertama. Stan, udah berapa lama sih suka sama Guinea pig? Maksudnya pertama kalinya tahu atau kenal Guinea pig ini dari mana? Awalnya aku kan emang hobi suka sama hewan. Awalnya sih bukan miara Guinea pig, awalnya miara hamster. Cuman udah lama piara, setelah ditelusuri karakter hamster tuh kan kadang ngegigit ya. Jadi kadang-kadang aku juga ini juga bosen juga gitu kan. Yeah. Terus kemudian nyari-nyari di internet, ketemulah dia. Terus ini banyak juga ya komunitasnya yang kumpul-kumpul kayak begini, terus saling sharing gitu. Ini udah berapa lama komunitasnya? Udah sekitar 3-4 tahunan sih biasanya. Tapi paling kira-kira sebulan sekali atau 2 minggu sekali gitu kita ngumpul-ngumpul. Itu rutin ya? Rutin kalau lagi pas lagi semuanya bisa ya, lagi gak sibuk ya. Tak terasa asiknya bermain dengan Guinea pig. Hari sudah siang aja nih. Tapi saya penasaran, ingin tahu lebih banyak tentang hewan ini. Saya pun tertarik berkunjung ke rumah Stanley untuk tahu bagaimana cara merawat Guinea pig. Lelaki 27 tahun ini memiliki banyak koleksi Guinea pig yang disimpan di garasi rumahnya di kawasan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan. Tempat ini sekaligus berfungsi sebagai pet shop. Dalam mengelola pet shop ini, Stanley didukung penuh oleh ibundanya. Garasi pun akhirnya bisa ia sulap menjadi kandang sekaligus pet shop.
Di sini koleksi Guinea Pig terbaiknya ia rawat dan pelihara. Jenisnya ternyata bermacam-macam juga ya. Ada yang rambutnya panjang dan ada yang pendek seperti ini. Semua Guinea Pig disimpan dalam kandang dan ditata rapi bersama semua aksesorisnya. Banyak juga ya ini koleksinya ya, macam-macam Iya. gitu kan jenis-jenisnya. Emang ada berapa jenis sih sebenarnya? Sebenarnya kalau di dunia itu totalnya kurang lebih 17 jenis. Cuman kalau di sini aku sedianya tuh kurang lebih sekitar cuman 13-14 jenis doang. Nggak semuanya lengkap gitu. Itu dapat ini dari mana aja? Awalnya sih impor, terus dikembangbiakin di sini lagi gitu. Kalau yang paling banyak dicari biasanya yang dipelihara orang tuh yang mana? Yang paling banyak tuh yang kayak gini, yang rambutnya panjang. Oh iya iya. Lucu Ini- emang kayak kelinci ya. Iya, biasanya makin lama kan dia rambutnya makin panjang. Jadi bisa dikuncir gitu. Iya iya iya. Dipitain. Itu biasanya umurnya sampai berapa ini? Umurnya kurang lebih 5 tahun, 6 tahun lah. Oh. Biasanya sih ada yang pernah maksimal sampai 8 tahunan, cuman jarang sih. Harga Guinea Pig ini lumayan, lebih dari Rp100.000 per ekornya. Tapi harga itu memang sepadan bila kita memang pecinta binatang peliharaan. Kenalan yuk, ada namanya enggak? Hai, kita kenalan dulu. Tuh kenalan tuh sama pemirsa di antara kita. Mungkin untuk yang tertarik pelihara binatang dan nggak punya ruangan yang cukup luas, ini Guinea Pig ini bisa dijadikan pilihan. Tapi apapun peliharaannya, kita harus tahu gimana cara merawatnya biar tetap sehat nih semua binatang-binatang yang ada di rumah. Tuh, ini simpan aja kali ya. Dadah, selamat tidur lagi. Indonesia tak pernah berhenti melahirkan pahlawan. Walau di gunung, saya akan pimpin bangsa saya. Pahlawan sejati memiliki hasrat berkorban yang tidak pernah mati. Carilah lagi pahlawan-pahlawan yang masih bertebaran di seluruh pelosok bumi Indonesia ini. MNC TV mencari sosok-sosok inspiratif, berhati tulus, dan berjiwa besar. Informasikan keberadaan mereka melalui www.mnctv.com. MNC TV Pahlawan untuk Indonesia. Sekarang saya mau mampir ke peternakan Guinea Pig milik Stanley. Lokasinya sebuah lahan kosong yang tidak jauh dari rumahnya. Ternyata di sini lebih banyak lagi Guinea Pig-nya. Tapi tak sembarang orang boleh masuk sini. Saya termasuk beruntung bisa belajar lebih jauh cara merawat hewan kecil yang lucu ini. Disinilah Stanley merawat ratusan Guinea Pig, mulai dari yang kecil hingga dewasa. Untuk memiliki Guinea Pig sebanyak ini, Stanley tentu harus belajar mengembangbiakan Guinea Pig. Dengan bekal pengetahuan dan kecintaannya pada hewan, Stanley pun akhirnya dapat menambah anggota baru koleksinya. Kalau yang ini sama induknya ya itu ya? Iya, ini anak kedua, induknya yang besar. Oh. Itu kok perutnya gendut begitu? Lagi hamil? Enggak, dia lagi menyusui. Lagi menyusui? Iya. Kalau lagi hamil gitu biasanya berapa bulan masa kehamilannya? Masa kehamilan biasanya 2 bulan. Mirip sama kayak anjing atau kucing. Nah, biasanya yang Menyusuinya berapa lama? menyusui 1 bulan gitu. Oh. Biasanya yang unik dari Guinea Pig ini, sekali keluar melahirkan itu anaknya udah bisa lari-lari, makan sendiri, matanya juga udah melek sendiri gitu.
Guinea pig memiliki diet untuk makanan mereka, tapi umumnya yang diberikan adalah sayuran segar yang sudah dicuci bersih. Mereka makan sekitar 3 hingga 5 kali sehari. Sementara untuk kebutuhan proteinnya, mereka memberikan makanan khusus berupa pelet. Jumlah dan frekuensi pemberian makanan pun tentunya disesuaikan dengan ukuran mereka. Dalam merawat Guinea pig, Stanley dibantu oleh 3 orang karyawannya. Tapi ia pun tak segan datang sendiri untuk sekedar memberi makan atau minum peliharaannya. Ternyata harus telaten juga ya. Tapi memang ini harus dilakukan agar Guinea pig ini bisa hidup sehat. Dan pastinya punya nilai jual. Harga Guinea pig berkisar Rp300.000. Tapi jika Guinea pig pernah memenangkan kontes, harga hewan mungil ini bisa mencapai jutaan rupiah. Selain memberi makan dan minum, ada yang harus diperhatikan, yaitu kandang yang nyaman untuk Guinea pig. Rumput harus diganti secara berkala. Rumput menjadi makanan sekaligus tempat tinggal Guinea pig agar mendekati habitat aslinya. Stanley biasanya mempekerjakan orang sekitarnya untuk mencari rumput hijau di lahan kosong di dekat rumahnya. Tentunya ia sudah memberitahu jenis rumput seperti apa yang cocok untuk Guinea pig. Dul, sini bawa satu itu. Contohnya. Ini udah siap ya? Ya. Setelah dirasa cukup, kami pun kembali ke peternakan untuk mengganti rumput yang tadi saya angkat. Jangan dulu. Ini mesti diopenin dulu. Baru bisa dikasih ke Guinea pig-nya. Oh, gitu. Nggak bisa langsung. Habis tadi katanya nih masih segar, jadi ditaruh sini gitu. Jadi kita harus openin dulu baru. Soalnya kan ini masih kotor, jadi harus ada prosesnya lagi. Wah, hampir saja saya salah kasih rumput. Sebelum digunakan, rumput harus dipanaskan dalam oven untuk mensterilkannya. Harus di oven, kalau misalkan langsung dikasih aja kayak tadi yang mau saya kasih gitu, kenapa? Sebenarnya bisa sih langsung dikasih tapi dicuci dulu. Cuman kalau misalnya mau di oven itu hasilnya si rumputnya itu biasanya tahan lebih lama, bisa tahan sebulanan, 2 bulan gitu. Nih di ovennya akan berapa lama nih? Biasanya sekali ngoven itu kurang lebih 40 menit lah. Ya. Suhunya biasanya 180 sampai 200 derajat. Nah, setelah kering seperti ini, barulah rumput bisa ditaruh di kandang. Udah boleh ditaruh ya, Stan? Kali ini memang sedikit. Biasanya Stanley menghabiskan sekarung rumput per hari untuk binatang peliharaannya. Bisa banget sih. Lumayan banyak sih, karena Guinea pig-nya juga kan banyak. Guinea pig milik Stanley kerap menjalani perawatan khusus.
Tujuannya agar binatang kesayangan ini bisa tampil lebih cantik dan lucu tentunya. Tempatnya bisa di mana saja, yang penting cukup ruang untuk mereka. Nah, si kecil ini yang mendapat kesempatan istimewa kali ini. Hal pertama yang harus dilakukan adalah merapihkan rambut dengan gunting. Bagian yang gimbal dibuang agar mudah dibersihkan nanti. Hal ini sekaligus untuk memeriksa kesehatan Guinea Pig. Setelah semua rapi, baru menyiapkan air hangat buat mandi. Wah, kayak memandikan bayi ya. Karena bentuknya yang mungil, memandikannya tentu harus ekstra hati-hati. Wah, seru juga nih. Tidak begitu sulit ya. Dengan begini, Guinea Pig akan selalu sehat pastinya. Setelah mandi, rambut yang basah tentu harus dikeringkan. Pertama pakai handuk, setelah itu pengering rambut. Bagian kecil seperti potong kuku dan membersihkan kuping pun harus dilakukan. Kapan waktu yang tepat kalau mau melakukan perawatan gitu untuk Guinea Pig? Pokoknya kalau mereka tuh saloninnya atau groomingnya itu minimal sebulan sekali. Kemudian kalau diliatin juga kalau misalnya udah kotor kayak gini nggak harus nunggu 1 bulan sih, bisa langsung di grooming gitu. Suka ada yang kesini nggak sih minta tolong mandiin atau minta tolong guntingin, ya grooming lah gitu? Kebetulan kita memang buka jasa salon Guinea Pig, khusus Guinea Pig aja sih gitu. Dan memang lumayan banyak juga sih yang sering datang nyalonin kesini. Selain merawat Guinea Pig miliknya, Stanley juga memberikan jasa perawatan bagi pecinta Guinea Pig lainnya. Tarifnya tentu disesuaikan dengan permintaan jasa yang diminta. Tapi umumnya sekitar 30 hingga 70 ribu rupiah per ekor. Untuk jasa ini, Stanley menyerahkan tugas itu pada karyawannya yang sudah hafal betul cara merawat Guinea Pig. Kecintaannya pada Guinea Pig membuat Stanley banyak belajar tentang binatang ini. Para pelanggannya pun sangat percaya pada keahlian pemuda ini. Guinea Pig miliknya sempat menyabet gelar juara dalam sebuah kontes. Nah, Guinea Pig yang dikerjakan Stanley sudah rapih nih. Udah wangi, udah bersih, siap jalan-jalan. Yuk. Selain perawatan, Stanley juga menawarkan aksesoris yang bisa digunakan oleh Guinea Pig. Bentuknya bermacam-macam, mulai dari mainan, selimut, hingga kandang aneka bentuk. Semuanya ia pesan dari temannya untuk ia jual lagi. Harganya tentu bervariasi sesuai bahan dan jenisnya. Di antara aneka aksesoris ini, beberapa di antaranya adalah buatannya sendiri. Kalau misalkan di dalam tempat tidurnya inilah gitu, dia misalkan buang air besar, buang air kecil gitu gimana? Biasanya kalau kandangnya luas, itu mereka sih tahu sendiri di mana tempat harus pipis gitu. Kalau bahan-bahan kayak gini sih kadang-kadang kalau yang udah ngerti gitu udah nggak dipipisin gitu. Oh gitu, ya. Dapatnya dari mana sih ini bikin atau beli dari mana gitu? Ini kita ada yang bikin sendiri, ada ya juga yang pesan sama temen sih gitu. Oh gitu. Ternyata ada sebagian orang di antara kita yang bisa mengembangkan hobinya menjadi bisnis yang menggiurkan. Seperti Stanley yang mampu meraup keuntungan hingga jutaan rupiah. Anteng nurut sama aku nih kayaknya nih Stan. Iya. Dibawa pulang aja gimana, boleh nggak? Boleh. Bener ya? Boleh. Sama rumahnya tapi nih. Oh gitu. Ya. Yaudah deh, boleh deh. Asik.
Udah anteng nih. Mau coba-coba belajar pelihara Guinea pig. Nanti kalau ada apa-apa, telepon Stan nih, datang lagi ke sini pastinya. lagi. Ya udah makasih ya Stan ya. Iya, sama-sama, Nah, Dika. ya dadah.